Seribu Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa Gemilang Televisi dimanapun Anda berada. Setelah sekian purnama kita kembali lagi di program ini yaitu Podcast Seribu Parit. Iya, hari ini kita kembali menghadirkan pemeran utama yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Sepasang suami istri yang gagah dan cantik. Yang dulunya episode pertama kita menghadirkan sepasang ini juga. Namun jabatannya berbeda. Kalau kemarin ada tambahan PJ di depannya, kali ini langsung definitif. Kita akan berbicara mengenai wajib belajar 13 tahun dan penguatan PAUD sebagai pondasi pendidikan. Langsung kita hadirkan di podcast kita yaitu Bapak Bupati Haji Herman dan Bunda PAUD Kabupaten Inhil Ibu Katrina Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak di tengah kesibukan yang luar biasa sekali? Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, Bunda gimana Bun? Alhamdulillah sehat. Makin cantik aja. Ya, oke. Semoga sehat terus agar kita masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dapat dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana ini supaya kita makin sejahtera. Oke. Berbicara mengenai pendidikan nih Pak, kita ke Bapak dulu ya Bun ya, izin. Kita ketahui Bapak memang menargetkan atau memprioritaskan beberapa program pendidikan, termasuk ya ini tadi, wajib belajar 13 tahun. Kalau zaman dulu kan zaman saya lah Pak, itu wajib belajar 9 tahun. Kita diwajibkan belajar dari SD sampai SMP. Nah gitu. Nah sekarang udah beralih terus ke 12 tahun dan sekarang bertambah lagi satu menjadi wajib belajar 13 tahun. Nah menurut Bapak nih Pak sebagai Bupati Indragiri Hilir, bisa dijelaskan nggak sih Pak apa sih makna dari wajib belajar 13 tahun ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Jadi wajib belajar 13 tahun ini menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu 1 tahun prasekolah. Jadi kalau kita dulu waktu kecil-kecil namanya sekolah TK. Iya. Sekarang ada namanya sekolah PAUD. Nah, jadi 1 tahun di sekolah PAUD prasekolah atau prasekolah. Nanti 6 tahun SD, 3 tahun SMP. Ini masih dalam rangka yaitu pendidikan dasar. Nanti ditambah lagi 3 tahun SLTA atau SMA yaitu pendidikan menengah. Jadi 13 tahun itu wajib hari ini baik secara nasional, provinsi maupun kabupaten kita seluruh warga negara Indonesia ini 1 tahun prasekolah atau sekolah PAUD, 6 tahun sekolah SD, yang pendidikan dasarnya dengan SMP 3 tahun, terus sebenarnya 3 tahun sehingga jumlahnya 13 tahun. Oke, jadi tambahannya itu di prasekolah ya Pak ya? Ya. Oke, di PAUD. Nah di Inhil sendiri saya dengar itu ada namanya program 1 desa 1 PAUD ya Pak. Itu salah satu bentuk dukungan barangkali ya? Ya, jadi di Kabupaten Indragiri ini terdiri dari 197 desa, tambah 39 kelurahan. Nah alhamdulillah hari ini PAUD ini sendiri ada jumlahnya 400 lebih. Nah terutama di dalam rata-rata di ibu kota kelurahannya atau kecamatan itu lebih dari 400 lebih ya Pak? 400 lebih. Nah ini prasekolah ini dari 157 desa tambah 39 kelurahan ditambah. Jadi kita ini ada 20 kecamatan. Iya. Untuk total di ibu kota 20 kecamatan ada 2 kecamatan yang belum negeri. Nah, jadi kalau untuk ibu kota kecamatan alhamdulillah dari 20 kecamatan yaitu 18 yang sudah negeri, yang belum negeri yaitu kecamatan Concong sama kecamatan Sungai Batang. Sungai Batang. Ya. Berarti itulah salah satu bentuk dukungan pemerintah supaya pemerataan pendidikan meskipun kita ketahui kan letak geografis Inhil ini lumayan luar biasa ya, mau nyebrang ke sini perlu kendaraan ini itu gitu. Nah, dalam rangka untuk pemerataan pendidikan prasekolah ini atau sekolah PAUD 1 tahun ini dengan kondisi geografis kita memang sedikit agak sulit karena lebih banyak di perairan ya. Iya betul. Makanya dengan perbanyak sekolah inilah. Karena kalau kita terpusat di ibu kota kecamatan, sehingga banyak anak-anak kita yang seharusnya tadi 13 tahun wajib sekolah itu, yang prasekolahnya ini mudah-mudahan alhamdulillah hari ini hampir seluruh desa dan kelurahan sudah ada. Bahkan ada yang lebih dari 1. Reaksi mereka Pak terhadap pendidikan ini ketika Bapak turun lapangan kan saya lihat di berita-berita itu banyak Bapak ke sekolah-sekolah menyapa anak-anak begitu. Bagaimana mereka menanggapi dengan adanya PAUD ini? Jadi PAUD ini kalau kita lihat hari ini ada sedikit memang agak fenomena yang terjadi di lapangan. Bahkan di desa itu misalnya sudah ada sekolah PAUD atau prasekolah tadi ya. Iya. Nanti pada saat masa pergantian kepala desa, kadang-kadang kepala desa baru juga membuat juga sekolah. Nah, sementara kita tidak ingin juga bukan harus memaksakan diri prasekolah itu banyak, tidak juga seperti itu. Biarlah tidak terlalu banyak, tapi mutunya bagus. Oke. Nah, jadi ini
nanti sudah dibentuk situ, pada muridnya mungkin ada sekitar 40 orang atau berapa. Nanti dipaksa membangun, akhirnya yang satu ruangan tadi akhirnya terpecah. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Makanya hari ini kita sedikit agak selektif ya dalam rangka untuk memberikan izin, terutama sekolah yang PAUD tadi, terutama yang akan diberikan izinnya oleh Dinas Pendidikan. Agak selektif kita. Oke, jadi itu supaya mendukung tidak terlalu banyak PAUD, tapi meskipun ada, tapi bermutu gitu anak-anaknya. Oke, nah kita kembali ke beralih ke Bunda. Nah, oke. Nah kalau bicara dari awal perjalanan anak pendidikan ini kan awalnya itu dari PAUD. Kalau yang program wilayah 13 tahun wajib 13 tahun belajar ini. Menurut Bunda, seberapa penting PAUD ini dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun ini, Bun? Baiklah, mungkin kalau dulu kita kan 12 tahun wajib belajar itu tidak termasuk PAUD. Sekarang udah bertambah 13 tahun, jadi 1 tahun prasekolah di mana usianya itu 5-6 tahun wajib untuk sekolah. Mengapa 1 tahun prasekolah itu perlu mendapat perhatian dan penting? Itu karena anak-anak di masa 0-6 tahun itu kan masa periode emasnya, masa pertumbuhannya. Jadi di sanalah mereka pertumbuhan yang sangat pesat untuk perkembangan kognitifnya, sosialnya, emosionalnya, serta keterampilan untuk di masa yang akan datang. Jadi kita sejak dini mungkin mengenalkan tentang lingkungan, sosialisasi tentang cara berteman, tentang alam semesta dan sebagainya. Jadi sangat penting 1 tahun sebelum prasekolah ini untuk masa depan anak-anak kita. Karena kita untuk mewujudkan generasi emas Indonesia di 2045. Oke, berarti sebegitu pentingnya ya, Sebegitu Bun, ya? pentingnya. Akan tetapi seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, dengan banyaknya PAUD di Kabupaten Negeri Hilir, dulu kan kita mempunyai gerakan 1 desa 1 PAUD. Mungkin saking semangatnya 1 desa 1 PAUD sehingga semua desa itu berlomba-lomba membuat PAUD, sehingga ada PAUD yang jaraknya dekat, jadi muridnya terpecah-pecah sehingga tidak mencukupi untuk mendapatkan bantuan BOP. Untuk mendapatkan bantuan itu ada standar jumlah murid satu sekolah itu berapa. Jadi kuantitasnya banyak PAUD kita, tapi tidak bermutu. Makanya sekarang kita temanya bukan lagi transisi PAUD ke SD menyenangkan seperti kita setahun yang lalu, tapi kita untuk mewujudkan PAUD bermutu untuk semua. Di mana PAUD bermutu ini tidak saja dari anak-anak yang usia 5-6 tahun ke PAUD, tapi juga mungkin dari guru-gurunya. Kita sumber daya manusianya. Dari data yang kita miliki, guru PAUD di Kabupaten Negeri Hilir itu hanya 40% yang pendidikannya S1. Nah, kita bayangkan bagaimana guru-guru yang mengajar anak-anak kita, itulah dasarnya mungkin ya anak-anak ke sekolah, tapi guru-gurunya sendiri STM-nya masih rendah. Nah, sementara standarnya itu harus S1. Jadi ini memang mungkin PR berat juga bagi kita semua, makanya kita perlu dukungan dari pemerintah daerah untuk 13 tahun wajib belajar ini. Kami dari Bunda PAUD, saya Bunda PAUD Kabupaten Negeri Hilir, didukung oleh Pokja Bunda PAUD namanya. Pokja itu adalah kelompok kerja. Pokja Bunda PAUD itu yang membantu saya menyelenggarakan semua program kerja Bunda PAUD. Jadi di Pokja Bunda PAUD kami membuat inovasi untuk dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu untuk semua. Inovasi apa itu? Inovasinya namanya adalah SAPA. Sapa. Iya. Untuk SAPA ini, ya, Bun, ya? iya, SAPA atau menyapa. Jadi untuk SAPA ini kita yaitu sinergi, advokasi dan peduli anak. Untuk SAPA ini kita ada beberapa item. Selain SAPA dari gurunya itu sendiri, kita juga ada membuat SAPA sekolah, yang mana sekolah-sekolah PAUD ini dari semua PAUD yang ada 400 PAUD tadi ada di Kabupaten Negeri Hilir, masih ada 40 PAUD yang belum mempunyai izin. Nah, syarat untuk mendapatkan bantuan biaya operasional itu harus mempunyai izin SIO, surat izin operasional. Jadi ada 40 PAUD kita yang belum mendapat izin. Untuk itulah kami dari Pokja Bunda PAUD melakukan inovasi SAPA, yang mana
sekolah-sekolah yang belum punya PAUD ini kita fasilitasi, belum punya izin ini kita fasilitasi agar mereka bisa mengurus izinnya. Di mana kendalanya tadi? Misalnya akte notaris mereka belum punya. Nah, terus apa saja kelengkapan, mungkin gedung, sarana-sarana yang lain kita fasilitasi dengan dinas pendidikan. Kemudian juga kita ada sapa orang tua. Nah, jadi selain kita menyapa orang tua, kita mengajak keluarga untuk lebih mendampingi anak untuk PAUD. Jadi untuk mensinergikan PAUD ini kami juga mengintegrasikan posyandu dengan PAUD. Jadi seandainya PAUD di desa, posyandu di desa tidak mempunyai bangunan, posyandu bisa dilaksanakan di PAUD yang ada. Karena semua desa sudah punya PAUD. Yang kita tahu posyandu kan ada yang tidak ada tempat, kadang menumpangkan di rumah warga, tidak ada posnya. Jadi posyandu kita integrasikan bisa melayani di PAUD. Jadi sehingga anak-anak posyandu yang di posyandu itu bisa juga masuk di PAUD. Nah, jadi kan menambah kunjungan jumlah anak PAUD. Nah, kemudian juga ada sapa murid namanya. Kami mengajak anak-anak PAUD ini. Salah satunya mungkin pernah dilihat di medsos saya dan Bapak, yaitu mengajak mereka untuk berkunjung ke kediaman. Iya, betul. Untuk Ramai mengenal sekali saat itu. mengenal kediaman bupati. Karena kan mungkin kalau kita dulu waktu kecil-kecil ya, kalau saya sendiri pengalaman pribadi itu sangat takut kan melihat rumah bupati yang megah, mewah. Itu kayak mana ya di dalam, mungkin ada rasa penasaran. Itulah kami membuka rumah kediaman agar bisa dikunjungi oleh anak-anak PAUD. Kami juga membuka diri, sudah menginformasikan kepada kepala sekolah PAUD dan guru-guru PAUD, jika ingin melakukan kunjungan lagi silahkan melakukan kunjungan. Dan juga saya dari ketua tim penggerak PKK ada membuat kebun dari PKK Lipo Aja 3. Jadi anak-anak kemarin kita ajak memanen tanaman yang sudah kami tanam, dan juga kami ajak memberi makan ikan, beri makan ternak, kita pelihara ayam. Jadi sekalian mereka mengenal lingkungan kediaman, edukasi juga betul. Mengenal lingkungan alam sekitar, bagaimana cara bercocok tanam, bercara berternak dan sebagainya. Kemudian juga kami menyapa masyarakat. Sapa masyarakat ini kami laksanakan di CFD dengan memberikan brosur-brosur tentang PAUD bermutu untuk semua, tentang wajib belajar 13 tahun. Karena mungkin banyak orang tua murid, banyak masyarakat yang belum tahu apa itu wajib belajar 13 tahun. Selama ini kan yang digaungkan 9, terus naik lagi 12. Nah, ternyata sekarang sudah 13 tahun. Kemudian juga kami ada membuat sapa stakeholder, yang mana ini berkolaborasi dengan akademisi dan tenaga kesehatan. Kemarin kami sudah membuat suatu workshop atau seminar dengan tim tenaga akreditasi. Karena sekolah-sekolah PAUD ini selain perlu izin juga perlu akreditasi. Nah, karena kita mewujudkan PAUD bermutu, jadi sekolah PAUD harus diakreditasi. Jadi kami undang tenaga dari untuk tim akreditasi ini untuk memberikan masukan ke sekolah-sekolah apa-apa saja yang mereka perlukan untuk mengikuti akreditasi sekolahnya. Jadi itulah beberapa inovasi inovasi Bunda PAUD berserta Pojak Bunda PAUD di Kabupaten Negeri Hilir untuk meningkatkan mendukung wajib belajar 13 tahun dan mewujudkan PAUD yang bermutu untuk semua. Wow, luar biasa sekali ya masyarakat Indragiri Hilir. Ini tentunya membuat kita menjadi masyarakat menjadi lebih tahu bahwa memang pendidikan PAUD ini begitu pentingnya dalam mendukung karakter anak, karena memang ini dari generasi emas. Generasi emas. Iya, ini masa-masa mereka nih harus dikenalkan dengan dunia pendidikan. Tadi saya ke Pak Bupati dulu. Tadi dikatakan bahwa oleh Bunda ada guru PAUD itu 40% S1. Nah, ini sebagai pimpinan atau kepala daerah Kabupaten Indragiri Hilir, bagaimana Bapak agar dari 40% ini dapat menghasilkan pendidikan PAUD yang bermutu? Tapi nanti dijawabnya setelah kita lewatkan yang satu ini. Tetap di podcast 1000 Parit. Podcast 1000 Parit.
Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya di podcast Seribu Parit. Dan kita masih membahas mengenai dunia pendidikan, yaitu wajib belajar 13 tahun. Tadi pertanyaan saya sempat tertunda, yaitu mengenai 40% data guru PAUD S1 di Kabupaten Indragiri Hilir. Berarti masih ada sekitar 60% yang belum S1. Nah ini bagaimana pemerintah menyikapi hal ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi PAUD ini kan cukup banyak ya. Iya. Sekolah PAUD di Kabupaten Indragiri yang cukup luas ini, jadi ada 400 lebih sekolah PAUD. Nah ini kalau secara pemerataan untuk infrastruktur pendidikannya insya Allah, walaupun dia kadang semuanya tidak dimiliki pribadi, ada juga yang numpang sekolah di balai desa dan lain sebagainya, termasuk kerjasama dengan Posyandu tadi. Cuman hari ini karena 400 orang lebih itu baru 40% yang mengenyam S1. Makanya ini masalah pemerataan SDM-nya. Nah, jadi kita berkeinginan mudah-mudahan ini secepatnya lah dapat kita laksanakan. Yang kurang lebih 60% ini bagaimana SDM guru PAUD itu bisa S1 juga. Nah diantaranya kita melakukan kerjasama dengan beberapa universitas baik yang ada di Riau maupun di Kepulauan Riau. Jadi beberapa universitas ini diantaranya mempunyai program studi tentang PAUD, sekolah guru PAUD tadi. Oke. Nah, jadi yang menariknya mereka menawarkan beberapa universitas atau sekolah perguruan tinggi ini, yaitu program RFL ya. RPL. Jadi program RPL ini S1-nya 2 misalnya tahun. S1-nya tuh Di 2 tahun. diakumulasi. Misalnya berapa tahun dia sudah pernah jadi guru PAUD. Iya. Misalnya itu pertama, yang kedua Sertifikat juga apakah ada dihitung. memiliki sertifikat Dihitung. pendidikan. Kalau ini diakumulasi dianggap misalnya ini sudah 2 semester. Nah, jadi kalau 2 semester dihitung. sisanya aja lagi dihitung di sekolah. Jadi 2 tahun. Seharusnya misalnya S1 tuh kalau dia D3 ke S1 tuh misalnya makan waktu 2 tahun. Iya. Tapi dengan mungkin dia sudah mengajar 2 tahun, udah ada ngikut pendidikan. Pengalaman kerja dihitung. Bisa 1,5 tahun atau 1 tahun dia selesai. Dari pengalaman kerja Ya, ya. betul, Oke. Wow. Nah, jadi ini kita akan coba nanti minta kepada guru-guru. Kadang-kadang juga memang pada saat kita mendatangi banyak pertimbangannya yang mau sekolah nih, bukan masalah hanya sekedar kemauan aja. Apalagi kadang-kadang guru-guru PAUD ada yang sudah berkeluarga. Oh Iya, iya. benar. Sekolah Memakan berapa- waktu lagi berapa jadinya. persen pertemuannya wajib langsung, Iya. atau bisa juga langsung lewat job. Ini kan semuanya ada mekanismenya. Iya. Tapi kita menghimbau nanti yang 60% itu paling tidak setiap tahun ada progresnya untuk ditekan supaya yang S1-nya semakin banyak, yang D3-nya bisa kita kurangi. Itu diantaranya. Oke, jadi sudah ada pergerakan di situnya ya Bun ya. Oke, nah kembali ke Bunda. Kita ketahui bahwa Bunda ini kalau dari media sosialnya aktif banget untuk turut lapangan nih. Apa tantangan terbesar dalam mengajak orang tua agar anak-anaknya ini mau sekolah PAUD? Memang kita ketahui bahwa Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 kecamatan dengan letak geografis yang tidak mudah ya. Iya, Kalau betul. daerah utara, kalau yang daerah selatan masih bisa kita tempuh dengan jalan darat, tapi kalau utara kan masih dengan transportasi perairan yang susah. Jadi pengalaman di sana ada satu kecamatan itu PAUD-nya ada, muridnya tidak ada. Oh, ada yang seperti Karena itu juga? iya, karena letaknya jauh dari perumahan rakyat. Jadi sehingga mungkin masyarakatnya itu akhirnya pindah ke desa yang dekat, walaupun bukan desa dia, tapi dia ke sana menyekolahkan anaknya. Nah, mungkin itu mungkin kedepannya perlu pertimbangan lah, mungkin membangun PAUD-nya. Iya, harus Mungkin melihat juga kondisi. kemarin itulah mungkin tanahnya yang Yang ada. ada, iya, Jadi iya, sehingga iya. dibangun, tapi tidak ada rumah penduduk di sana. Jadi penduduk mengantar anak sekolah jauh. Kita tahu sendiri tantangannya untuk mengajak orang tua mau sekolah ini kan susah. Tapi alhamdulillah minat orang tua mungkin entah karena gengsi keikutan, Iya, tapi iya. nggak apa-apa, itu kan Iya. positif. Yang jelas ada gitu, anaknya Bun, ya. iya pengen anaknya semua sekolah, anak-anaknya tuh pengen disekolahkan. Tapi kalau jauh gitu kan itu merupakan tantangan yang besar. Jadi kemarin kami mendapat keluhan tentang itu di Kecamatan Kateman, saya lupa nama desanya. Jadi sehingga PAUD-nya ada, muridnya tidak ada, masyarakatnya mensekolahkan anaknya ke desa sebelah, nah, bukan di desa tersebut. Begitu juga dengan kantor desanya katanya. Kantor desanya ada, Pak Walinya tidak, kadang jarang berkantor di sana karena kantornya jauh. Iya. Mungkin itu tanah yang ada dengan luas wilayahnya mungkin ya. Jadi mungkin itu pertimbangan ke depan, saya bilang dari kecamatan, dari desa untuk mempertimbangkan hal tersebut, bagaimana supaya bisa menarik minat. Itu juga pernah dikeluhkan bahwa
anak-anak ini sudah kurang ke PAUD PAUD tersebut, lebih ramai PAUD yang A mungkin kan ke PAUD yang B. Itu mungkin perlu promosi, kami bilang inovasi, bagaimana ibu menciptakan lingkungan sekolah mungkin yang menyenangkan, menarik minat orang tua. Karena kita ketahui untuk mendapatkan BOP ini kan ada jumlah murid, standar jumlah murid. Jika muridnya sedikit, bantuannya sedikit, tentu kesejahteraan gurunya sedikit. Jadi kadang-kadang mungkin dengan jumlah guru yang banyak, murid yang sedikit, itu tidak berimbang untuk operasional sekolah itu juga. Dan alhamdulillah kita dengan support Pak Bupati untuk guru-guru PAUD kita mendapat tambahan insentif dari pemerintah daerah. Itu mungkin salah satu support dari pemerintah daerah, dari Pak Bupati untuk PAUD, walaupun mungkin minimalnya masih kecil, mudah-mudahan sesuai dengan kondisi keuangan kita. Yang penting ada perhatiannya, ya kan, mudah-mudahan kedepannya nanti bisa lebih tinggi lagi. Amin. Sesuai dengan kondisi keuangan. Dan juga menanggapi tadi tentang guru PAUD yang belum S1, kami dari Pokja Bunda PAUD melakukan sinergitas juga dengan akademisi, dengan beberapa universitas. Ada universitas yang menawarkan untuk guru PAUD itu sekolahnya secara online semua, dari awal sampai akhir, hanya pertemuan tatap muka 1 kali di ujian skripsi. Nah, karena itu katanya susah kalau online, kecuali kemarin zaman COVID ya kan. Jadi itu dari SMA ke S1 2 tahun. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, pengalaman belajar dihitung, pengalaman mengajar dihitung, sertifikat yang dimiliki, mungkin mereka mengikuti seminar-seminar tentang guru PAUD atau workshop yang bagaimana itu dihitung. Jadi sehingga dari SMA ke S1 itu 2 tahun. Itu sangat bagus sekali, dan juga biaya sekolahnya bisa dicicil. Nah, ini sangat memudahkan sekali untuk guru-guru kita. Sudah kita share kemarin ke guru-guru kita, mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat guru-guru kita untuk sekolah. Walaupun di tahun ini mungkin kami sudah mengusulkan juga ke pemerintah daerah agar bagaimana bisa mensupport guru-guru PAUD kita bisa sekolah, mungkin ada berupa bantuan atau beasiswa atau bagaimana, tapi tergantung kondisi kan. Tergantung kondisi. Akan tetapi mana tahu guru-guru kita itu mau mandiri, karena kan sekolah tidak meninggalkan tempat. Kuliahnya tidak meninggalkan tempat, secara online, hanya ujian terakhir saja yang tatap muka ke Pekanbaru. Terus daerah utara jika mencukupi muridnya, mereka mau buka 1 kelas khusus Guntung aja misalnya, mereka mau buka seperti itu. Jadi itu sangat membantu kita sekali. Mudah-mudahan dengan yang kita usahakan ini bisa membantulah meningkatkan untuk guru-guru PAUD kita, SDM guru-guru PAUD kita. Dan juga untuk meningkatkan yang lainnya seperti workshop tadi kan dinilai tuh angka kreditnya ya, seminar-seminar. Kami dari Pokja Bunda PAUD juga 1 bulan sekali akan mengadakan seminar-seminar dan workshop secara online untuk semua guru-guru PAUD kita untuk menambah angka kreditnya tadi. Biar makin SDM-nya makin meningkat ya Bun. Jadi walaupun kita tidak bisa tetap muka, karena kita tahu sendiri 400 PAUD nggak mungkin bisa saya kunjungin semua. Jadi kita tetap melakukan pertemuan itu secara berkala rutin melalui online. Dan sebulan sekali, mungkin minggu ini dengan guru PAUD, minggu depan mungkin dengan guru PAUD-nya dengan saya, mungkin minggu depannya dengan tenaga ahli yang tentang cara mengajar atau tentang workshop pendidikan untuk guru PAUD. Jadi meningkatkan mutunya sebelum mereka sekolah, mungkin kami itulah salah satunya caranya untuk memberikan workshop seminar secara online. Itu kami upayakan setiap bulan sekali, insya Allah. Jadi pertemuan keakraban sesama guru PAUD ini bisa terjalin juga. Walaupun gitu, hanya secara online. Iya, betul sekali. Nah, tadi Pak kita dengar bahwa di PAUD Indragiri Hilir Bunda katakan bahwa ada inovasi program SAPA. Sampai ada banyak tadi itu ada program SAPA masyarakat, SAPA stakeholder. Itu menurut Bapak bagaimana inovasi yang dilakukan oleh PAUD Indragiri Hilir ini, Pak? Jadi SAPA ini memang sangat penting bagi kita, karena ini dalam rangka untuk meningkatkan, baik menimbulkan kesadaran masyarakat sendiri dalam rangka untuk mengkhususkan program belajar 13 tahun tadi. Nah, jadi gerakan ini kan
tadi ada beberapa macam sapa tadi. Ada 6 ya Pak ya. Sapa Orang sekolah, tua, sapa orang tua, sapa murid, sapa stakeholder dan termasuk sapa masyarakat. Nah kami berkolaborasi dengan pendampingan guru. Jadi guru tingkat pendidikan tadi itu serta fasilitasi kegiatan advokasi dan sosialisasi ke masyarakat. Harapan kami dengan sapa tidak ada lagi anak-anak indergil yang tertinggal dari akses pendidikan bermutu. Makanya kita berharap tadi untuk meningkatkan mutu sekolah PAUD tadi, walaupun tadi sudah disampaikan baru sekitar 40%-an ya. Iya, yang satu ya. Jadi kita coba tadi dengan beberapa macam cara termasuk bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi supaya SDM dari guru PAUD itu sendiri bisa meningkat. Nah seiring dengan itu. Dan ini juga kan rasanya tidak terlalu memberatkan lah, apalagi mereka bisa kuliah tanpa harus meninggalkan profesi sebagai guru. Dia tetap mengajar juga ya Pak ya. Nah, kita memang tidak menjanjikan lah, tapi di kondisi daerah ini ada keinginan kita juga untuk memberikan kemudahan-kemudahan, termasuk juga bantuan bagaimana caranya. Ya kalau dapat dibantu 100% alhamdulillah. Tapi kalau tidak dapat minimal ada bantuannya lah dari pemerintah. Salah itu satunya, dalam bentuk perhatian dari pemerintah daerah terhadap guru-guru PAUD dalam rangka yang mewujudkan PAUD bermutu 13 tahun tadi. Selain itu juga kita kan sudah mempersiapkan bagaimana guru PAUD ini payung hukumnya biasanya paling tinggi di kabupaten ini dalam bentuk peraturan daerah. Draftnya sudah kita ajukan, insyaallah mudah-mudahan paling lambat tahun 2000 sudah dinaikkan. Begitu juga sebelum perda ada kita siapkan juga tadi peraturan bupatinya. Sebagai payung hukumnya. On proses ya. Ini salah satu peningkatan untuk SDM PAUD tadi kan ada peningkatan dari insentifnya juga tadi ya, meskipun tidak besar, tapi ya ini saya rasa teman-teman saya sebagai guru PAUD juga banyak bersyukur ini Bun. Nah kembali ke Bunda, ini apakah ada nih selama berkeliling di 20 kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir, apakah ada pengalaman menarik yang bisa Bunda atau berkesan yang bisa Bunda ceritakan ke kita nih masyarakat Inhil yang mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lucu atau menarik atau berkesan di selama Bunda berkeliling di kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir. Akan Bunda ceritakan setelah pesan-pesan berikut, tetap di podcast 1000 Parit. Podcast 1000 Parit. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Zulkifli dalam program Podcast 1000 Parit. Di segmen terakhir ini, tadi saya bertanya kepada Bunda mengenai pengalaman beliau yang berkunjung ke beberapa kecamatan yang kita ketahui, karena Inhil ini kan miniatur Indonesia, masyarakatnya beda-beda. Ya mungkin pasti Bapak Ibu sudah pengalaman lah menghadapi berbagai macam masyarakat yang wataknya begini dan begitu, begitu ya. Barangkali ada cerita unik bisa Bunda ceritakan selama ini menjabat sebagai Bunda PAUD. Baiklah, saya sebagai Bunda PAUD Kabupaten dengan letak geografis kita yang terdiri dari 20 kecamatan, mungkin tidak semua PAUD bisa saya kunjungi dengan kondisi sekarang, karena kondisi keuangan kita yang kita ketahui kan kalau daerah utara itu kan jauh-jauh. Untuk itu juga Ibu Camat juga Ekepusio dia sebagai Bunda PAUD Kecamatan. Begitu juga dengan Bunda PAUD Desa dan Kelurahan itu adalah istri kepala desa atau istri lurah. Untuk itu saya mungkin untuk ke desa-desa itu saya mengarahkan Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Desa agar membina PAUD yang ada di desanya. Karena saya selaku Bunda PAUD Kabupaten tidak bisa turun di 400 PAUD yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi dari mereka lah itu juga kami membuat program Sapa juga, Sapa Bunda PAUD. Jadi Bunda PAUD Kecamatan dan Desa itu kami ajak pertemuan, kami berdiskusi, mereka lah yang menceritakan bagaimana kondisi PAUD-nya. Jadi karena saya tidak bisa menjangkau semua, itu akan kami jadwalkan pertemuan rutin dengan Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Desa Kelurahan. Jadi sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah bisa kita atasi bersama-sama, kita bisa diskusikan mencari jalan keluarnya. Mungkin tahun ini yang berkesan, kalau dulu kita kan ketemu di waktu PJ di transisi PAUD ke SD menyenangkan, dari PAUD ke SD, waktu itu kita lagi dalam proses itu seperti yang mungkin kenal TK yang ada pesawat.
Oh, TK iya. Pertiwi. Itu adalah TK kebanggaan Kebanggaan. kita ya. Nah, Rasanya dulu orang Tembilahan itulah TK favorit Betul. mungkin. Ikonnya Inhil ya, ikon Tembilahan kan. Oh iya, karena ada pesawatnya ada ya. Betul, pesawatnya. betul, betul. Jadi dulu waktu saya PJ, TK tersebut lagi proses peralihan. Dia kan punya yayasan tuh. TK itu dimiliki oleh Yayasan Dharma Wanita. Nah, jadi Yayasan Dharma Wanita tidak sanggup lagi mengelolanya. Kalau dulu mungkin adalah mungkin dapat support bantuan kan ya. Sekarang tidak lagi sanggup mengelolanya. Jadi waktu saya PJ itu kami alihkan menjadi negeri. Nah, dalam proses alhamdulillah pas saya kebetulan ini alhamdulillah menjadi Bunda PAUD definitif, sekarang sudah negeri. Dan alhamdulillah tahun ini TK Pertiwi mendapat bantuan, sekarang lagi direnovasi. Keadaannya saya dengan Pak Bupati sudah berkunjung ke sana. Keadaannya sangat miris sekali ya Pak. Ini banyak yang runtuh-runtuh bangunannya sudah sangat mengkhawatirkan. Mungkin pesawatnya tuh mungkin sudah tak bisa ini lagi dulu kan. Udah gak bisa terbang. Anak-anak dulu masih bisa main ini Iya, ya. Sekarang iya. enggak ini lagi, udah banyak yang retak-retak semennya. Dan alhamdulillah tahun ini tuh lagi proses. Mungkin nanti bisa dilihat jadi TK Pertiwi 1 nanti sudah lebih baik lagi. Kemarin juga kepala sekolah mengeluh banjir ya. Banjir tenggelam katanya. Jadi alhamdulillah sudah negeri dan bisa mendapat bantuan dan bisa mendapat rehab sekolahnya. Itu mungkin pengalaman saya dari PJ kemarin menjadi Bunda PAUD definitif. Kalau untuk desa kelurahan karena kita belum bisa berkeliling ke semua, kita masih mengumpulkan data dari Bunda PAUD kecamatan dan Bunda PAUD desa dengan saling berkoordinasi, bersinergi, saling berdiskusi bersama apa masalah yang ada di sana. Kita bantu mencari solusi dengan dibantu dengan Pokja Bunda PAUD dan Dinas Pendidikan dari bidang PAUD khususnya. Oke, artinya sejauh ini Bunda ke kecamatan masih aman-aman aja lah ya, Iya, masih bisa aman-aman disambut aja. dengan baik. Itulah disambut dengan baik. Itulah yang dikeluhkan mereka, paling itulah mungkin satu desa itu ada 2 PAUD yang berdekatan dengan jumlah murid yang kurang. Sementara kan kita bukan kuantitas, tapi kita Iya, kan kualitas. ya. Apalagi dengan sekarang wujudkan PAUD bermutu untuk semua Kabupaten Indragiri Hilir. Di Indragiri Hilir bukan banyak PAUD-nya ya Iya. kan, tapi PAUD bermutu yang kita Yang harapkan. bermutu, betul Nah, jadi itulah sekali. mungkin salah satu kendalanya karena kuantitas terlalu banyak. Dengan yang disampaikan Pak Bupati tadi juga dengan masa peralihan kepala desa, desa baru membuat PAUD, para PAUD yang lama bukannya itu yang diperbaiki, itu dikembangkan, malah buat PAUD baru lagi sehingga di sini sering terjadi miss, akan tetapi kita bantu menyelesaikan satu persatu, mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti itu. Oke, amin. Dan saya lihat juga kalau di kecamatan atau di desa-desa itu setiap kunjungan Bapak Ibu ke kecamatan itu yang mengalungkan bunganya atau menyambut itu kebanyakan anak-anak PAUD ya Pak Bu ya? Iya, iya. Jadi itu mereka juga mungkin sangat senang sekali begitu. Mungkin dengan itu juga orang tua juga ingin menyekolahkan anak-anaknya di PAUD. Nah, terakhir nih sebagai penutup ke Bapak dulu, apa harapan Bapak untuk dunia pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir ini Pak? Mengingat untuk mensukseskan juga program wajib belajar 13 tahun ini. Terima kasih. Jadi kita dalam rangka wujudkan PAUD bermutu untuk semua di Kabupaten Hilir sesuai dengan program nasional ya untuk menuju generasi emas tahun 2045. Jadi program PAUD sekolah yang hari ini 13 tahun ini memang salah satu dalam rangka untuk menunjang generasi emas tahun 2045. Nah, walaupun kita melihat kondisi Kabupaten Hilir tadi secara geografis kan memang agak jauh. Iya. Karena dari 12 kabupaten kota di Riau ini hanya Inhil yang sampai hari ini belum ada pemekaran. Betul sekali. Sehingga daerahnya terlalu luas, sementara medannya berat, dananya terbatas. Nah, Seperti tadi disampaikan harapan kita, karena baru memang SDM-nya sangat terbatas, baru kurang lebih 40% ya, yang mengecap S1. Maka kalau bisa kita lebih dari S1 pun kalau bisa lebih bagus lagi. Semakin tinggi SDM-nya berarti wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan diajarkan kepada anak-anak kita untuk prasekolah 1 tahun ini semakin bagus. Nah, program tadi kan sudah disampaikan dari awal bahwa ada hari ini kita kerjasama dengan beberapa universitas akademis. Bagaimana yang sekitar kurang lebih 60% ini secara progresif kita setiap tahun agak berkurang. Maksudnya kesempatan sekolah untuk mengecapai S1 itu terbuka lebar. Apalagi tadi ada program RPL dan lain sebagainya. Nah, kita juga kalau bisa berharap juga nanti, walaupun kita akan upayakan bagaimana bantuan kita tuh
istilah kalau bahasa sekarang tak penuh ke atas penuh ke bawah pun tak apa-apa. Begitu juga kalau bisa, karena ini rata-rata PAUD nih selain kita Bunda PAUD di kabupaten, di kecamatan istri camat, nah desa kelurahan berarti isi lurah sama istri kepala desa. Maka nanti kita ajak diskusi dalam rangka nyusun APBD tahun 2006. Bisa tak di dalam dana desa itu kita buat situ sekian persen, kalau kemarin kan 20% untuk program ketahanan pangan, kita sisihkan sedikit untuk menunjang guru PAUD tadi. Nah, sehingga kalau ini ada berarti wajib hukumnya nanti seluruh biaya yang ada di dana desa itu digunakan untuk PAUD. Nah, apalagi ini kan selain menambah semangat juga tanpa meninggalkan pekerjaan. Nah, jadi anak sambil belajar, sambil diajar, nanti ilmu bertambah terus sampai kuliah tadi. Sehingga ini saya yakin tak dengan program RPL tadi rata-rata mungkin setahun sampai paling lama setahun setengah selesai. Hanya tinggal ujian terakhir, wisuda sudah selesai. Ilmu pun semakin hari semakin belajar online, insyaallah ilmunya pun semakin bertambah. Oke, luar biasa. Kita harapkan semoga harapan-harapan Bapak tadi dapat realisasi ke depannya. Oke, untuk Bunda, mungkin ada pesan untuk para orang tua, guru atau masyarakat agar kita bisa bersama-sama mensukseskan program wajib belajar 13 tahun ini, Bun. Saya selaku Bunda PAUD Kabupaten mohon dukungan dari semua lapisan masyarakat pada orang tua agar kita bisa mewujudkan PAUD bermutu untuk semua dengan wajib belajar 13 tahun, yang mana 1 tahun prasekolah di usia 5 sampai 6 tahun. Mengapa itu penting? Karena itu adalah masa golden age-nya anak-anak kita untuk mewujudkan generasi Indonesia emas di 2045. Yang mana anak-anak yang usia 5 tahun itu kita usahakan bagaimana dia memiliki kemampuan literasi dan numerasi. Nah, jadi disitulah kita mengajarkan dasarnya. Jadi mengharapkan semua masyarakat, orang tua untuk dukungannya untuk wajib belajar 13 tahun di Kabupaten Indra Hilir agar PAUD bermutu bisa kita wujudkan di Kabupaten Indra Hilir. Oke, itu dia pemirsa. Mungkin yang nonton ini ada orang tua atau keluarga, jangan takut untuk memasukkan anaknya ke PAUD terlebih dahulu karena itu memang golden age ya Bun ya. Disitulah anak akan merasa kemampuan numerik dan apa tadi literasinya itu bisa berkembang sehingga kedepannya masa depannya akan menjadi lebih cerah. Oke, nah pemirsa itu dia ngobrol-ngobrol kita, podcast kita bersama Bapak Bupati Indragiri Hilir dan Bunda PAUD Kabupaten Inhil terkait wajib belajar 13 tahun. Semoga ini dapat terrealisasi di Kabupaten Inhil dan menjadikan SDM Kabupaten Indragiri Hilir, masyarakatnya, generasi mendatangnya akan menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak Bupati dan Ibu, semoga kita nanti bisa bertemu lagi untuk membahas hal-hal yang lain lagi mungkin dari berbagai kegiatan karena Bunda kita ketahui ini banyak banget ya Pak ya jabatannya, dari PMI, belum lagi PKK, Bunda PAUD, literasi. Ini lagi nanti kita insya Allah akan podcast terkait Tim Pembina Posyandu. Bayangin betapa banyaknya itu, tidurnya gimana Bun? Nyenyak? Oke, dan kalau begitu terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika kita ada salah-salah kata. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast 1000 Parit. Podcast 1000 Parit.